Hi guys, welcome back with us behind the brand McDonald's episode. Balik lagi sama aku Manda. Halo semuanya, aku Amel. Dan aku Nanas. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sesuai dengan judul kita yaitu McDonald's episode, hari ini kita bakal bahas sebuah kasus yang sempat viral dan ramai di warga-warga di sosial media. Bener banget kalau ngomongin McD, kayaknya siapa sih yang belum pernah makan McD gitu kan ya. Cuma yang jadi bikin penasaran adalah sebenarnya gimana sih bermulanya kasus ini. Nah, jadi gini Mel dan Man, awalnya kasus ini tuh dipicu satu postingan McDonald Israel yang bagi-bagi makanan gratis ke tentara Israel di tengah konflik Israel dan Palestina yang lagi panas-panasnya kemarin. Nah, gara-gara itu jadi timbul tuh reaksi publik sampai-sampai mereka muncul seruan boikot terhadap McDonald di berbagai negara yang mayoritas penduduknya tuh muslim, salah satunya di Indonesia. Nah, yang menarik juga nih teman-teman, dari kasus ini banyak yang wondering dan tanya-tanya. Kan udah di-mention before ya, kalau misalkan ini tuh McD Israel. Jadi sebenarnya apakah tindakan dari satu cabang itu bisa mewakili seluruh perusahaan? Jadi dari mana sih sebenarnya dan sejauh mana sebuah brand harus terlibat atau mengambil posisi dalam sebuah isu sosial dan politik? Nah, itu dia yang mungkin masih belum bisa terjawab sekarang ya. Nah, oleh karena itu spesial banget nih hari ini kita ditemenin sama dua perwakilan public relation McDonald's Indonesia, Kak Aksel dan juga Kak Andika. Welcome guys. Terima kasih. Nah, kalau misalnya lihat kasus ini nih ya Kak, mungkin banyak juga dari penonton yang bertanya-tanya. Kan tadi setelah kita mention, keputusan itu tuh dari McDonald Israel ya. Tapi gimana sih kok bisa terdampak kemana-mana gitu, apalagi sampai ke di Indonesia, karena Israel dan Indonesia kan jauh banget ya. Gitu. Oke, pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih ya Muamel. Jadi sebelum itu mungkin saya harus jelaskan secara singkat dulu. Jadi perlu dipahami teman-teman ya bahwa sebagian besar gerai McDonald's di dunia ini beroperasinya dengan sistem franchise. Nah, jadi artinya masing-masing franchise atau pengelolaan ini dan pengambilan keputusan itu independen. Jadi nggak terkait satu sama lain. Jadi sesuai dengan negara tempat mereka beroperasi aja gitu. Jadi McDonald's Israel dan Indonesia sebenarnya nggak terkait gitu. Oke. Jadi keputusan yang dilakukan oleh McDonald Israel itu sebenarnya bukan sepenuhnya keputusan McD secara keseluruhan di dunia gitu ya? Iya, betul banget. Keputusan tersebut tuh cuma diputusin sama franchise di Israel aja. Jadi baik di Indonesia ataupun baik di negara lainnya tuh nggak ikut dalam kan. Tapi ya dari yang aku lihat bahwa tuh sebenarnya yang akhirnya ramai dibicarain juga tetap McD sebagai satu brand gitu. Jadi semuanya tetap berimbas di satu gitu. Iya benar banget kan, karena di mata publik tuh yang paling terlihat tuh brand globalnya ya. Jadi meskipun secara operasional versi ini independen, itu persepsi publik tuh selalu melihat seluruh cabang tuh kayak satu-satunya dunia tuh. Oke, berarti let's say sekarang itu tantangannya bukan cuma bagian klarifikasinya aja, tapi juga gimana cara publik tuh memaknai sebuah brand gitu ya. Yes, betul Kamel. Jadi kayak di situasi kayak gini, persepsi publik itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh nih terhadap reputasi perusahaan sekelas McDonald. Apalagi dengan sekarang ada di media sosial ya, dimana informasi tuh gampang banget, opini publik tuh tersebar banget. Jadi bahkan orang belum tahu konteksnya atau kayak belum tahu masalahnya sebenarnya, mereka tuh udah berspekulasi dan jump into conclusion gitu, dan bisa jadi domino effect guys. Nah yang menarik juga nih teman-teman, sebenarnya bukan cuma soal keputusan dari franchise tadi, karena kalau dipikir-pikir ya sebenarnya banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang juga pernah terseret isu kontroversi kayak gini. Tapi kenapa sih sebenarnya ya kayak kasus McD ini tuh sangat Paling besar gitu ya. Bener yang lain kan ya. Benar, soalnya kayak ngerasa gak sih guys, kayak tiap kita buka sosmed, Instagram, X, atau TikTok pasti ada aja nih berita tentang boykot McD. Pasti sih. Nah, iya bahkan bukan cuma orang-orang yang paham isu politik gitu, tapi orang-orang biasa yang nggak ngikutin terlalu tentang berita internasional pun jadi tahu nih soal kasus ini. Parahnya lagi, kalian notice gak sih kayak setelah krisis ini orang-orang yang kayak masih konsumsi McD itu selalu dijudge atau dicap kayak ih masih beli McD, Bener-bener, masih banyak banget. Israel. Iya lagi. Tapi menurut kalian nih dari sisi PR gitu ya, sebenarnya bagaimana sih dan apa gitu isu ini tuh terekspos sangat-sangat besar gitu. Bener. Oke, jadi salah satu alasannya yang pasti karena McDonald's ini merupakan brand global atau multinational company yang sudah sangat dikenal masyarakat. Oke. Masyarakat Mendunia. di Amerika deh, siapa tahu mana McD. Jadi ketika sebuah brand memiliki jangkauan yang sangat luas, perhatian publik terhadap isu yang melibatkan brand tersebut juga menjadi jauh lebih besar sih.
Nah, kayak itu kan media sosial tuh kayak cepet banget ya penyebaran informasinya. Betul sih. Bukan cuma informasi tapi opini, interpretasi ataupun ajakan untuk bersikap seperti boykot ini tuh masih berjalan sampai sekarang. Saat ini ya. Iya. Oke, tapi di sisi lain ya, Kak, aku juga sering lihat komentar yang kayak mengatakan kalau McDonald Indonesia tuh sekarang udah nggak lagi membuat keputusannya sama kayak McDonald Israel gitu. Jadi ada dua POV nih di masyarakat sekarang. Iya. Betul, jadi karena informasi ini ada sih masyarakat yang melihat McDonald's itu sebagai satu brand global sehingga seluruh cabang dianggap bertanggung jawab. Tapi ada juga kok yang udah tahu tentang informasi yang baru saya sampaikan ini, kalau McD itu sebenarnya franchise yang beroperasi secara independen. Udah sendiri-sendiri gitu ya. Iya, sendiri-sendiri. Masih yang perbedaan pandangannya dua POV ini tuh yang membuat percakapan di medsos tuh selalu berkembang, karena semakin banyak orang yang membahas atau mendapatkan suatu isu, bahkan exposure-nya mungkin besar ya, kita tahu. Betul banget. Nah, tadi kan Kak Lanika mention ya kalau gerakan boykot ini bahkan sampai sekarang masih sering kedengeran gitu ya. Nah, padahal udah berjalan kurang lebih beberapa tahun ya, Kak ya. Lama banget Nah, sih. tapi McD itu masih sering aja keseret. Kira-kira itu Bener. kenapa ya? Baru di tahun sekarang ya nggak sih, Nas? Bener-bener, nah itu yang aku pengen bahas di segmen selanjutnya. Jadi sekarang kita kan udah di tahun 2026 nih, Benar. which is sudah berapa tahun semenjak itu terjadi. Apakah dampak dari isu ini tuh masih terasa nggak sih ke reputasi McDonald dan khususnya di Indonesia, atau justru ya seiring berjalannya waktu udah mulai mereda? Kalau dibandingkan sama periode awal pada tahun 2022-2023 ya, 2022 ya. iya, udah menurun ya buat intensitasnya. Tapi teman dalam konteks reputasi dampak itu masih terlihat sampai sekarang, karena setiap kayak kasus konflik Palestina atau Israel blow up lagi tuh nama mereka selalu disangkut pautkan dalam percakapan di medsos. Oke. Oke, jadi kalau yang ya seperti yang kita tahu ya di era sekarang itu ada yang namanya jeda digital. Iya. Kayak kalau Nika dan kemana juga ada jeda digital. Pasti, apalagi besar skala McDonald teman-teman. Iya. Jadi informasi itu dapat simpan dan muncul kembali kapan aja melalui unggahan lama video ataupun diskusi baru di Twitter misal yang tiba-tiba viral lagi gitu. Baik. Jadi meskipun perusahaan udah tidak berada dalam situasi atau krisis yang sama, tetapi bisa mengaitkan brand tersebut terhadap peristiwa itu yang mungkin terjadinya udah dulu gitu ya, Mas. Benar, karena kan reputasi perusahaan tuh bukan hanya berbentuk pada saat ini aja ya, tapi kan pada perusahaan-perusahaan sebelumnya kan bakal dilihat sama publik gitu. Oke, jadi sebenarnya saat ini tuh tantangannya bukan cuma bagaimana brand mengatasi krisis itu saat sedang terjadi ya, Benar. tapi bagaimana juga mereka menjaga kepercayaan publik itu setelah krisis tersebut berlalu ya. Yes, benar sih. Jadi kayak karena saat ini tuh konsumen tuh semakin kritis juga terhadap value dan sikap yang dimiliki oleh sebuah brand. Jadi nggak cuma beli makan doang di McD, tapi juga merhatiin McD ini sikapnya Seperti apa gitu iya, ya. terhadap Iya, Indonesia iya, dan lain-lain. Jadi kayak mereka tuh dan apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana perusahaan merespons isu yang berkembang di masyarakat. Oke, ngomong-ngomong respon dan sikap ya, kalau misalnya kita tinjau dari komunikasi nih teman-teman, ingat nggak sih ada yang namanya teori SCCG atau Situational Crisis Communication Theory. Nah, kalau di kasus McD ini kita lihat dari kalau misalnya sikap dari McDonald's secara global kan belum mengeluarkan statement yang resmi gitu ya, Benar. tapi kita bisa lihat langkah-langkah yang diambil sama McD cabang lainnya kayak misalnya dari Arab Saudi, dari Kuwait, kemudian juga dari Indonesia, dengan cara mereka mengeluarkan statement kalau mereka itu tidak terafiliasi sama Israel. Nah, tapi walaupun udah kayak gitu, masyarakat kan tetap aja kekeh dan gak mau tahu gitu ya. Kalau misalnya ya udah McD dukung Israel berarti salah gitu ibaratnya. Kalau dilihat dari situ berarti kalau misalnya sekarang bisa dibilang kepercayaan publik itu belum sepenuhnya kembali ya, Kak. Betul banget Kamal. Kami tuh paham banget kalau berdasarkan melalui pernyataan maupun kata-kata tuh belum cukup. Jadi kepercayaan publik itu perlu dibangun kembali dengan tindakan nyata. Oke, berarti McD selama ini udah melakukan diminusi strategi. Tadi Iya, aku juga benar. udah melihat kondisi saat ini, apakah langkah yang bisa dilakukan sih untuk membantu atau kayak membangun kepercayaan publik lagi kepada McD Indonesia? Oke, jadi kami mengusulkan sebuah kampanye namanya McD Cares for Communities. Jadi McD cares for communities. Nah, jadi ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara perusahaan atau McD dengan masyarakat. Mungkin Mas Aksel dan Mbak Nika boleh banget nih buat elaborate ke kami dan juga teman-teman sebenarnya tuh kampanye itu bilangnya apa dan bagaimana sih detailnya? Oke, aku lanjutin ya. Jadi kampanye itu berfokus pada program sosial dan kemanusiaan di Indonesia seperti bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, karena masih banyak nih kalau yang kita tahu juga kan banyak yang masih membutuhkan di Indonesia, dan tentunya ini disalurkan melalui lembaga yang kredibel dan transparan. Benar. Dan tujuannya sih buat menunjukkan bahwa McDonald's Indonesia berkomitmen
memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui aksi nyata, teman-teman. Nah, aku mau nambahin nih, perusahaan juga akan melibatkan organisasi, komunitas lokal, ataupun dalam kegiatan sosial. Dengan begitu tuh pabrik tuh bakal lihat secara langsung kontribusinya McD lewat tindakan-tindakan nyata. Oke, berarti jadi fokusnya kalau sekarang udah nambah nih ya, nggak cuma membalikan reputasi atau citra perusahaan, tapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat lewat tindakan-tindakan yang nyata dan konsisten berkelanjutan gitu ya kak. Iya, betul banget. Karena kan pada akhirnya regulasi itu nggak kuat kalau hanya dibangun lewat pernyataan aja, tapi melalui konsekuensi tindakan dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Wow, very interesting dan insightful banget ya teman-teman kakak. Jadi dari kasus ini kita bisa melihat nih bahwa ketika krisis itu terjadi, perusahaan atau brand tuh nggak cuma perlu merespons dengan strategi komunikasi yang tepat, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata untuk mempertahankan kepercayaan publik tersebut. Benar, dan mungkin itu yang bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, terlebih Benar, untuk McD Indonesia gitu, karena ternyata reputasi bukan cuma soal gimana perusahaan dipersepsikan, tapi juga gimana perusahaan bertindak nyata setelah krisis terjadi. Oke, nah itu dia pembahasan dari kami hari ini. Terima kasih banyak buat Bella Nika yang sudah berbagi perspektif yang sangat amat insightful buat kami Benar. semua ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku Manda. Aku Amel, Aku Nanas. sampai jumpa dengan kami di episode berikutnya.